Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi tentunya di channel Leo Ikals. Dan seperti biasa teman-teman, kita ada di acara sharing menjelang berbuka puasa. Diulangi terus ya buat teman-teman yang mungkin ketika nonton video ini baru tahu, baru mampir gitu kan di terutama di konten ini gitu kan. Saya sendiri gitu maksudnya sedang belajar konsisten selama Ramadan ini. Setiap sore akan memposting ya tayang perdana di acara sharing menjelang berbuka puasa yang kontennya adalah ngebahas tentang kegalauan berupa pertanyaan dari teman-teman ya, dari video maupun dari chat secara pribadi ataupun komentar ya di akun pribadi saya, di khususnya di YouTube ini. Nah, mudah-mudahan tetap semangat juga buat teman-teman lagi menjalankan ibadah puasa. Tentunya semuanya mudah-mudahan diberikan kemudahan lah untuk menjalankan ibadah-ibadah yang untuk terus produktif juga di bulan Ramadan. Ingat ya, tetap produktif meskipun lagi puasa ya. Salah satunya mungkin dengan kita belajar bareng, sharing seperti ini, mudah-mudahan bisa menjadi penambah produktivitas hidup kita tentunya. Terutama di saya ini ngebahas tentang dua hal ya, pengembangan diri dan juga tentang kepenulisan ya. Oke, kali ini kita akan lihat nih siapa yang akan bertanya. Kenalkan, nama saya Ana Sofia. Kak, saya izin bertanya, gimana sih caranya biar jadi diri sendiri dan berpikir dewasa? Terima kasih. Yes, ada Ana Sofia ya yang bertanya, katanya ini kayaknya lagi mencari jati diri ya. Katanya gimana caranya menjadi diri sendiri dan menjadi orang yang berpikir lebih dewasa. Oke. Ini berarti dua pertanyaan ya terkait dengan pengembangan diri. Oke, menjadi diri sendiri ya berarti caranya adalah paham diri. Ya, Nah ya, paham sama diri sendiri. Apa tujuan hidup kita ke depan gitu kan. Kemudian lebih kurangnya diri kita apa, bagaimana cara kita belajar segala macam tentang diri kita yang harus kita pahami supaya kita itu mampu menjadi original diri kita sendiri ketika misalkan mau berkarya gitu kan. Berkarya bukan karena orang lain tapi karena diri kita sendiri. Misalkan ini dalam hal berkarya ya, nah ya lebih ke situ aja. Syaratnya adalah ketika mengenal diri kita sendiri. Misalkan kita udah kenal nih siapa diri kita nih, maksudnya apa yang kita sukai. Misalkan dalam konsep yang namanya ikigai yang sempat saya bahas juga nah ya di beberapa video sebelumnya. Ikigai itu kan dapat elemen ya, apa yang kita sukai, apa yang kita jago, apa yang membuat orang mau bayar kita, dan apa yang membuat dunia butuh kita gitu. Nah, ketika kita bisa menjawab hal itu, berarti kita tuh kenal sama diri kita sendiri. Otomatis kita pun akan berkarya ataupun hidup dengan sesuai yang tadi, ikigai tadi, pertanyaan tadi. Apa sih yang Ana sukai? Kalau Ana suka nulis, gitu kan, ya udah nulis aja gitu. Mulai membuat buku, berkarya di bidang kepenulisan gitu ya, atau mulai membuat blog di internet gitu kan. Atau mungkin awal-awalan mulai membuat diary gitu. Bisa juga mulai banget ya dari nol banget seperti itu. Jadi itu memulainya gitu kan. Kemudian kalau emang nggak jago di nulis, nggak bisa nulisnya, ya gimana caranya biar jago? Sekarang banyak kelas-kelas menulis yang gratis, yang mau bayar ya silahkan tinggal pilih aja. Jadi dilatih di situ. Lalu dengan menulis bisa nggak sih orang mau bayar kita? Bisa. Misalkan kita membuat sebuah karya buku gitu, kita kan bisa tuh ngambil royalti dari buku tersebut. Sama dunia butuh nggak sih? Bisa, dunia butuh asalkan kita mengangkat misalkan buku-buku yang memang itu orang relate banget sama banyak orang gitu. Akhirnya orang tuh atau dunia tuh butuh sama tulisan-tulisan kita gitu. Nah, mulai dari situlah keoriginalan tuh akan tumbuh nah. Atau ibaratnya jadi diri kita sendiri gitu ketika mulai berkarya. Begitupun dengan hidup kita gitu. Jadi harus menemukan tujuan kita mau ngapain.
ke depan. Kalau misalkan hari ini nih yang Ana lakuin itu sesuai sama tujuan ke depan, berarti lakuin. Kalau enggak ya udah jangan, berarti itu bukan diri kita. Itu kita ngelakuinnya berarti berdasarkan atas suruhan dari orang lain, nah, bukan dari diri kita sendiri. Maka pertanyaan pertama, intinya kembali belajarlah, paham diri. Nah, ya, tujuan kita mau ngapain gitu kan, tujuan belajar kita mau ngapain, atau tujuan belajar kita untuk kita jadiin pintar gitu kan, ya udah gimana caranya supaya kita jadi pintar gitu, jangan ikut-ikut kemana-mana lagi, harus sesuai sama tujuan itu gitu. Lalu gimana caranya berpikir dewasa? Kalau dari saya sih, cara berpikir dewasa itu kan bijak dalam ibaratnya menggali ataupun menggunakan potensi yang ada di dalam diri kita. Mendaya gunakan pikiran, mendaya gunakan waktu kita segala macam. Terutama kan tadi pikiran ya, mendaya gunakan pikiran kita untuk hal-hal yang baik gitu. Jadi benar-benar semuanya itu perlu perhitungan, karena segala hal yang kita lakukan itu tentunya ada tanggung jawab dari diri kita sendiri. Makanya butuh namanya perhitungan, butuh namanya kebijaksanaan di dalam diri kita. Cara itu ya kita harus meluaskan diri kita dengan berbagai macam pengetahuan, ya ilmu-ilmu gitu tuh. Jadi ketika kita tuh ngadepin satu masalah, caranya adalah yang pertama kita harus meluaskan pikiran kita, nah, dengan cara banyak membaca gitu kan. Itu salah satu hal sih yang bisa meluaskan perspektif kita gitu. Ketika ada masalah tuh biar kita punya perspektif atau pandangan yang banyak, yang luas gitu. Jadi kalau Anda pengen dewasa, pengen bijak gitu dalam berpikirnya, ya luaskan dulu dengan berbagai macam bacaan gitu kan, yang tentunya itu bacaan-bacaan yang positif, yang bisa memberikan sudut pandang atau perspektif yang luas. Carilah itu. Kemudian yang kedua adalah bergaulan. Nah, jangan hanya ya gaulnya sama itu aja. Cobalah bergaul sama yang ibaratnya menurut Ana sih lebih bijak gitu. Berkomunitas itu salah satunya sih menurut saya. Ya selama ini juga saya ngerasain banget ketika kita bertemu dengan berbagai macam karakter orang tuh, ya kita jadi paham gitu. Malah kita lebih paham sama diri kita. Oh, itu loh gitu. Orang tuh seperti itu, orang ini seperti ini gitu. Kita akan belajar dari berbagai macam karakter dan kemudian kita saring masukkan ke dalam diri kita. Ketika kita menghadapi masalah, kita akan ngambil dari sudut pandang masing-masing ataupun karakter orang itu. Dua hal itu sih bisa mendukung kita untuk lebih berpikir dewasa dan bijak ketika menghadapin masalah di hidup gitu. Ibaratnya lebih berpikir dewasa lah gitu. Karena ya tadi tuh yang kembali konsep dewasa itu ketika, menurut saya sih dewasa itu ketika kita bijak gitu dalam mendaya gunakan apa yang kita punya gitu. Oke, itu aja mungkin ya. Nah, kalau jawabannya kemana-mana mohon maaf. Kalau nggak ngerti kita sharing lagi boleh tulis di kolom komentar ataupun kita sharing secara langsung lah ya. Buat teman-teman juga tentunya sama. Karena saya jujur aja teman-teman ya, setiap kali membuat konten ini ya udah apa adanya. Apa yang ada di pikiran saya tumpahkan di sini. Karena emang tujuannya adalah untuk saya belajar mengolah kata gitu. Kalau emang katanya muter-muter nggak jelas itu kan, ya udah mohon maaf aja, karena sambil ya insya Allah mudah-mudahan ke depan bisa terus diperbaiki teman-teman. Oke, itu aja. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.